Kota Bogor menyimpan banyak kekayaan sejarah. Salah satu ikon sejarah dan pendidikan yang penting namun belum banyak dikenal masyarakat luas adalah Museum Tanah dan Pertanian yang terletak strategis di pusat Kota Bogor. Museum ini menyimpan warisan penting mengenai perkembangan ilmu tanah dan dunia pertanian Indonesia dari masa ke masa. Museum Tanah dan Pertanian didirikan oleh Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian dari tahun 2014 hingga 2019 untuk mendokumentasikan, memelihara, dan memamerkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pertanian di Indonesia. Awalnya, museum ini dibuka pertama kali dan diresmikan pada 5 Desember 2017 sebagai Museum Tanah. Seiring waktu dan kebutuhan museum ini berkembang menjadi Museum Tanah dan Pertanian yang diresmikan kembali pada 3 Maret 2020 oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Perubahan ini bukan hanya sekedar penambahan nama, tetapi juga penambahan lokasi, informasi, dan ruang-ruang edukatif yang mencerminkan peran penting pertanian dalam kehidupan bangsa Indonesia. Museum Tanah dan Pertanian pertama kali dibuka untuk umum itu tahun 2017. Saat itu pertama kali diresmikan sebagai Museum Tanah 5 Desember 2017. Salah satu tujuan dari pendirian museum adalah salah satunya mengenalkan terkait pentingnya tanah dan pertanian dan sejarah perkembangan pertanian di Indonesia, juga menarik generasi milenial untuk nantinya bergerak di bidang pertanian. Apakah dia jadi petani milenial ataukah usaha-usaha lain di bidang pertanian. Museum Tanah dan Pertanian menyuguhkan 5 jenis koleksi, mulai dari geologi seperti bebatuan, koleksi sejarah Indonesia, koleksi antropologi, koleksi teknologi, dan koleksi teknologi yang berkaitan dengan pertanian. Oke, untuk gedung sendiri di Museum Tanah dan Pertanian itu ada 4 gedung. Kemudian, tapi yang jadi museum itu ada 3 gedung. Ada gedung A, gedung C, dan gedung D. Kebetulan gedung B adalah gedung perkantoran. Untuk gedung A, kami adalah galeri tanah, iklim, dan lingkungan pertanian. Kemudian gedung C adalah galeri pertanian, galeri pangan dan peradaban di lantai 1. Kemudian ada galeri kebijakan dan komoditas di lantai 2. Dan yang ketiga ada galeri pertanian masa depan. Kemudian di gedung D, kita ada galeri peternakan. Gedung A dipakai sebagai galeri tanah dan iklim pertanian. Gedung ini menjadi cagar budaya yang memiliki sejarah tinggi tentang perkembangan tanah dan iklim pertanian Indonesia. Selain itu, gedung A juga menjadi tempat bersejarah dalam penelitian tanah dan pertanian di Indonesia. Oke, untuk yang pertama, untuk yang punya nilai sejarah yang tinggi, salah satunya kita ada gedung cagar budaya, tepatnya di gedung A yang menjadi galeri tanah iklim dan pertanian. Ini dibangun tahun 1905 dan ini tempat yang sangat bersejarah, satu buat penelitian tanah dan juga penelitian pertanian di Indonesia. Di sini teman-teman bisa melihat berbagai jenis tanah yang jadi koleksi museum itu dari seluruh wilayah Indonesia. Dan itu tanah asli, tanah yang sudah diawetkan dan bisa lihat horizonnya. Pada gedung C memiliki 3 lantai. Untuk lantai pertama merupakan galeri pangan dan peradaban yang berisi berbagai macam informasi tentang sejarah pertanian dan sumber pangan. Di galeri ini pengunjung dapat melihat berbagai jenis alat-alat pertanian tradisional, mulai dari proses pengolahan lahan hingga proses panen. Ada juga alat menyimpan hasil panen dan diorama petani membajak sawah. Masih di lantai 1 terdapat juga koleksi aneka macam tanaman sumber pangan nasional seperti aneka macam tanaman serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Di sini juga terdapat spot menarik yaitu rumah petani yang ada di desa-desa. Pengunjung akan disuguhi berbagai barang-barang yang lekat dengan kehidupan seorang petani. Pada lantai 2 terdapat galeri kebijakan dan komoditas yang berisi penjelasan mengenai sejarah berdirinya Departemen Pertanian. Di sini pengunjung dapat mengenal tokoh-tokoh botanis, melihat koleksi foto-foto lama terkait pertanian, pengenalan komoditas perkebunan, hingga kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pertanian. Di sini juga terdapat salah satu spot estetik. Spot ini memiliki nama Coffee Corner, yang menampilkan konsep kafe pada zaman dulu dengan desain menarik
Pada lantai 3 terdapat galeri pertanian masa depan yang menampilkan inovasi dari Kementerian Pertanian seperti display autonomous traktor, display cabai pelangi atau genome editing, display drone pestisida, display biofoam dan display biodiesel yang merupakan kemajuan teknologi pertanian berbasis 4.0. Di Museum Tanah dan Pertanian terdapat edukator yang siap membantu para pengunjung untuk tour guide dengan edukasi. Salah satu poin plus Museum Tanah Pertanian ini, pengunjung yang datang tidak dikenakan biaya apapun. Untuk pengunjung rombongan yang butuh edukator atau pemandu, sebaiknya reservasi melalui admin, biasanya mengirimkan surat. Tetapi pengunjung umum pun boleh datang ke kita, silahkan, kita terbuka gitu kalau jam operasional kami. Harapannya ke depan, Museum Tanah bisa lebih banyak menarik generasi-generasi muda. Kita mencoba memanfaatkan teknologi-teknologi terkini. Misalnya kita pakai VR, kemudian pakai interactive wall, itu biar pengunjung-pengunjung muda lebih tertarik. Gitu. Bagi kamu yang tertarik mengunjungi Museum Tanah dan Pertanian, langsung saja datang ke lokasinya yang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 98, RT 1 RW 1, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Museum ini dibuka dari hari Selasa sampai Jumat mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.